Jumat 3 Januari 2025 bertempat di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi diselenggarakan sebuah acara istimewa yang menjadi momen refleksi dan perayaan bersama, yakni upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan kebersamaan, dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, tokoh agama, pejabat daerah, serta seluruh jajaran pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Muaro Jambi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-79 pada Jumat pagi 3 Januari 2025 di halaman depan kantor Kemenak Muaro Jambi yang diikuti seluruh jajaran Kanwil Kemenak Muaro Jambi. Turut hadir beberapa pimpinan dan pejabat Purnabakti Kanwil Kemenak Muaro Jambi dan perwakilan tokoh lintas agama. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Muaro Jambi, Haji Buhri Y, selaku Inspektur Upacara yang menyampaikan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, mendorong jajaran Kemenak Muaro Jambi memaknai peringatan HAB ini dengan merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Selain itu, semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta-Cita Pemerintah Indonesia. Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh. Rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara. Dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kemenak berkomitmen antara lain untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tema HAB ke-79 yakni Umat Rukun Menuju Indonesia Emas merupakan wujud nyata dari misi Asta-Cita Pemerintah Indonesia yang mengamanatkan betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Beserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025.
Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama H.M. Rasidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Astra-Cita pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Juga dikenal religius, peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat. Kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan inter dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan. Namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruangan kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agama, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astra-Cita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis.